Pak, kenapa menangis? Malam itu, suara yang kudengar bukanlah ilusi. Mulai dari suara kunci yang dimasukkan ke lubang pintu depan, terdengar salah beberapa kali. Klek, klek, klik. Tangannya gemetar. Butuh waktu lama untuk melepas sepatunya. 5 detik untuk satu sepatu, 5 detik lagi untuk yang satunya. Lalu, ia masuk ke kamar mandi dan kudengar suara pintu dikunci. Suara air mulai terdengar deras. Sepertinya keran wastafel diputar maksimal, namun, di balik derasnya suara air itu, terdengar suara lain. Suami saya, yang seumur hidupnya bahkan tak pernah mengeluh saat kakinya tertimpa besi baja di proyek dan hanya mengobatinya dengan segelas tuak, pria yang bahkan tidak pernah menundukkan kepalanya saat dipecat dari pekerjaan dan diusir dalam semalam, kini sedang menangis. Dan itu terjadi pada malam setelah ia mengunjungi rumah putra kami. Beberapa hari kemudian, saya membeli sebuah alat perekam suara. Saya memasukkannya ke dalam tas suami saya. Dan saya mendengarkannya, yang terdengar dari earphone adalah suara yang asing. Itu bukan suara putra kami yang saya kenal. Bersama dengan tawa sinis menantu saya, kata-kata yang dingin dan tajam pun terlontar. Kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan seorang anak kepada ayahnya. Sebenarnya, apa yang dikatakan putra kami? Akan saya ceritakan kembali siapa sebenarnya suami saya, Budi Hartono. Pria yang selama 70 tahun hidupnya tidak pernah sekalipun mengeluh, itulah Budi Hartono. Pria yang di masa mudanya bekerja di proyek konstruksi, bahkan saat pinggangnya sakit hingga tidak bisa tidur di malam hari, ia tidak pernah meminta saya untuk menempelkan koyo. Itulah Budi Hartono. Saat krisis moneter tahun 98 yang terkutuk itu, ketika ia dipecat dalam semalam dari pekerjaan yang telah ia jalani selama 15 tahun, ia tidak pernah menundukkan kepala. Pukul 4 pagi, ia bangun dan pergi mencari kerja serabutan. Pria yang hatinya hancur berkeping-keping namun tidak pernah menunjukkannya. Itulah suami saya. Tapi, sungguh aneh, bukan? Saya benar-benar tidak percaya. Pria sekeras batu itu, setelah makan malam di rumah putranya, pulang dan menangis di kamar mandi dengan pintu terkunci dan keran air menyala. Jantung saya terasa jatuh ke lantai, darah di seluruh tubuh saya terasa dingin. Saya, yang sedang memasak sayur lodeh di dapur, berhenti dan menajamkan telinga. Di antara suara panci yang mendidih, terdengar suara air dari kamar mandi. Itu adalah suara keran wastafel yang dinyalakan. Berisik sekali, riuh seperti air terjun. Biasanya, begitu masuk rumah, ia akan berkata, "Aku pulang," lalu masuk ke kamar tidur, tapi hari itu berbeda. Firasat buruk menyelimuti seluruh tubuhku. Sejak pintu depan terbuka, sudah terasa ada yang aneh. Bagaimana mungkin tangan pria itu gemetar? Akhirnya pintu terbuka, dan suara sepatu yang dilepas terdengar pelan. Sangat lambat. Seperti orang tua berusia 100 tahun. Biasanya ia melepas sepatu dengan cepat. Tapi hari itu ia melepasnya perlahan seolah-olah kakinya tidak bertenaga. "Bapak sudah pulang?" Tidak ada jawaban. Keheningan itu membuatku cemas. Jantungku mulai berdebar kencang. Hanya terdengar suara langkah kaki. Langkah kaki yang melewati ruang tengah menuju kamar mandi. Langkah yang diseret. Biasanya ia berjalan dengan cepat sehingga suara sandalnya terdengar riang, tapi hari itu langkahnya berat seperti menyeret kain pel basah. Seperti orang yang memikul seluruh beban dunia. Ceklek. Suara pintu kamar mandi dikunci. Suara itu terdengar tidak menyenangkan. Lalu suara air mulai terdengar. Sepertinya keran wastafel diputar maksimal. Suara air itu terdengar sampai ke lorong. Cukup untuk membuat telinga tuli. Aku berhenti dengan sendok sayur di tangan. Tanganku gemetar hingga sendok sayur itu berbunyi. 1 menit berlalu. Suara air terus terdengar. 2 menit berlalu. Masih hanya suara air. Memasuki menit ketiga, aku meletakkan sendok sayur dan keluar dari dapur. Aku tidak tahan lagi. Meskipun sayur lodeh sedang mendidih, aku tidak peduli. Dengan kaki telanjang, aku menyeberangi lorong. Lantai ubin terasa dingin, rasa dingin merayap di telapak kakiku, tapi hatiku terasa lebih dingin. Aku berdiri di depan pintu kamar mandi. Kakiku gemetar, cahaya lampu merembes dari celah pintu, seberkas cahaya tipis tergambar di lantai lorong. Suara air masih riuh, keras dan berisik seperti air terjun. Tapi ada yang aneh,
Di antara suara air, terdengar suara lain. Suara yang sangat kecil dan lirih, suara napas yang terengah-engah, suara yang tercekat di tenggorokan, dan suara isak tangis. Ia sedang menangis. Pria itu, di dalam sana, sedang menangis. Suami saya, yang seumur hidupnya tidak pernah mengenal air mata, sedang menangis. Ujung jariku terasa dingin membeku. Aku mengetuk pintu. "Pak," panggilku. Tidak ada jawaban. Hanya suara air yang deras. Keheningan itu membuatku gila. "Pak, Bapak tidak apa-apa?" Masih tidak ada suara. Tidak, bukan tidak ada suara. Aku mendengarnya dengan jelas. Di balik suara air, terdengar suara menahan napas, suara menelan isak tangis, suara menekan tangis dengan paksa. Pria itu bukan tidak mendengarku. Ia mendengar tapi tidak menjawab. Ia mencoba menutupi suara tangisnya dengan suara air. Saat aku menyadari itu, hatiku hancur. "Pak," suaraku bergetar. "Tolong buka pintunya." Tidak ada jawaban. Aku memegang gagang pintu. Logam dingin itu menyentuh telapak tanganku. Aku memutarnya. Terkunci. Aku menggoyangkannya. Klak, klak, klak. Gagang pintu itu berputar sia-sia. Pak, klak. Suaraku meninggi. Tanpa sadar aku berteriak. "Sebenarnya ada apa?" "Buka pintunya." Baru saat itulah suara air berhenti sejenak. Ceklek. Terdengar suara keran ditutup. Hening. Keheningan yang menakutkan. Aku menempelkan telingaku ke pintu. Dari seberang, terdengar napas yang kasar. Suara hidung yang meler, suara punggung tangan yang mengusap air mata. Dan suara napas yang diatur dengan paksa. Pria itu sedang berusaha keras untuk menenangkan diri. "Pak, apa ada masalah dengan Agung? Apa yang dia katakan?" Masih tidak ada jawaban. Rasa frustrasi ini mencekikku. "Pak, tolong katakan sesuatu." Aku bisa gila karena penasaran. Baru saat itulah suaranya terdengar. Suara yang serak, suara yang tercekat karena basah. Suara yang benar-benar hancur. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Ia bersembunyi dan menangis seperti itu sambil berkata tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa Bapak seperti ini? Aku hanya lelah. Kata lelah itu membuatku semakin merasa sengsara. Kata yang selalu diucapkannya seumur hidupnya. Kata yang digunakannya untuk menyembunyikan rasa sakitnya dariku karena harga dirinya. Buka pintunya. Sekarang juga. Sudahlah, biarkan aku sendiri. Suaranya semakin serak. Aku tidak bisa lagi mengetuk pintu. Aku menyandarkan dahiku di pintu yang dingin itu, dan aku bisa mendengar napasnya. Napas yang kasar dan hancur. Air mata mengalir di pipiku. Bukan karena sedih suamiku menangis, tapi karena aku marah pada pria keras kepala ini yang bahkan tidak mau berbagi lukanya denganku, istrinya yang telah hidup bersamanya seumur hidup. Saat itulah aku sadar. Ini bukan masalah sepele. Suami saya telah dihina habis-habisan di rumah putranya, dan ia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Agung, yang dulunya anak yang baik, kini terpengaruh oleh menantunya dan meremehkan serta memperlakukan ayahnya dengan kasar. Sebagai seorang ayah, itu pasti hal yang paling sulit untuk ditanggung. Malam itu, aku tidak bisa masuk ke kamar tidur. Aku meringkuk di sofa ruang tamu yang keras. Aku tidak bisa tidur sama sekali. Sambil menatap langit-langit, berbagai macam pikiran muncul di benakku. Sebenarnya apa yang dikatakan putra kami? Apa yang dikatakan menantu kami? Kenapa suami saya sampai sehancur ini? 3 hari berlalu sejak saat itu. Suami saya bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu pria itu gelisah setiap malam, tidak bisa tidur, dan bangun jam 2 atau 3 pagi untuk pergi ke ruang tamu. Bau asap rokok meresap sampai ke kamar tidur. Biasanya ia hanya merokok di beranda, tapi sekarang ia merokok di tengah ruang tamu. Tidak ada satupun telepon dari Agung. Biasanya, ia akan menelepon untuk menanyakan kabar sekali atau 2 kali seminggu, tapi selama 3 hari itu, sunyi senyap. Aku berpikir untuk menelepon menantuku, tapi aku menahannya. Aku sudah bisa menebak apa yang akan dikatakannya. Kenapa menelepon saat sibuk? Kalau tidak ada apa-apa, aku tutup. Aku bisa membayangkan dengan jelas suara dingin seperti itu. Kamis,
Pukul 2 siang. Aku pergi ke salon di dekat rumah. Ini adalah tempat di mana aku mengeriting rambut setiap 3 bulan sekali. Salon Cantika, langgananku selama 20 tahun. Pemiliknya, Yanti, seusiaku, dan tempat itu adalah pusat gosip lingkungan. Begitu aku membuka pintu salon, bau produk kecantikan menusuk hidungku, bau khas obat keriting yang asam dan menyengat. Tapi itu adalah bau yang sudah biasa. Mbak. Sudah lama tidak kemari. Yanti menyambutku dengan ramah. Ia mengenakan celemek biru dan memegang gunting. Ia sedang memotong rambut pelanggan. Tunggu sebentar ya. Sebentar lagi selesai. Aku duduk di sofa. Ada tumpukan majalah, tapi aku tidak tertarik. Pikiranku sedang kacau. Hanya ada suamiku di kepalaku. Sekitar 10 menit kemudian, giliranku tiba. Yanti menyentuh rambutku dan bertanya, "Hari ini mau dikeriting seperti biasa?" "Iya. Buat yang keriting kecil-kecil ya." Setelah keramas, ia mulai menggulung rambutku dengan roll. Obat keriting yang dingin menyentuh kulit kepalaku. Terasa sedikit perih, tapi masih bisa ditahan. "Mbak, gimana kabarnya? Bapak sehat?" tanya Yanti santai. Biasanya aku hanya akan menjawab baik-baik saja dan berlalu. Tapi hari itu berbeda. Kata-kata yang telah kupendam selama beberapa hari keluar dari mulutku. "Yanti, apa semua laki-laki jadi aneh kalau sudah tua?" "Loh, memangnya kenapa, Mbak? Ada masalah?" Yanti berhenti menggulung rambutku dan bertanya. Mata kami bertemu di cermin. Suamiku. Agak aneh. Setiap kali pulang dari rumah anakku, dia jadi pendiam dan lama sekali di kamar mandi. Seorang ibu-ibu yang sedang mengecat rambut di sebelahku ikut nimbrung. Sepertinya ia berusia akhir 60-an. Aduh, kalau sudah tua memang begitu. Suami saya juga sepertinya ada satu baut yang lepas. Emosinya naik turun, kadang tiba-tiba menangis. Betul-betul. Pelanggan lain yang sedang dikeriting juga ikut menimpali. Laki-laki kalau sudah pensiun lebih parah lagi, tidak ada kerjaan, merasa diremehkan anak-anak, jadi depresi. Yanti mengangguk. Katanya ada perubahan hormon juga. Laki-laki juga mengalami semacam menopause. Semua orang berkata begitu. Kalau sudah tua memang begitu, nanti juga akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Tapi aku tahu. Masalah suamiku bukan seperti itu. Jelas sekali pria itu mengalami sesuatu di rumah putranya. Tapi, Mbak, sudah tanya belum apa yang dikatakan putranya? Tanya Yanti hati-hati. Sudah ditanya, tapi tidak mau jawab. Katanya tidak ada apa-apa. Aku menghela napas. Tepat pada saat itu, ibu-ibu yang sedang mengeringkan rambut di sebelahku nyeletuk. Ia adalah seorang wanita berusia pertengahan 50-an dengan wajah yang tajam. Kalau saya akan menaruh alat perekam. Seketika salon menjadi hening. Hanya suara pengering rambut yang terdengar. Aku menoleh ke arah ibu itu. Alat perekam? Iya. Taruh alat perekam di pakaian suami atau dimanapun secara diam-diam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Baru kita bisa tahu apa masalah sebenarnya. Ibu itu tersenyum. Saya juga melakukan itu tahun lalu. Suami saya sepertinya ada masalah di kantor tapi tidak mau cerita, jadi saya taruh alat perekam dan semuanya terdengar. Suara dimarahi atasan, suara teman-teman kantor yang menggunjing suami saya, semuanya. Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Aku tidak melanjutkan kata-kataku. Meskipun aku tahu itu tidak benar secara moral, mataku berbinar. Ayolah, Mbak. Meskipun penasaran, jangan begitu. Itu tidak baik. Yanti mencoba mencegahku. Suami istri juga harus saling menjaga privasi. Tapi ibu itu terus berbicara. Privasi? Rahasia apa yang begitu hebat antara suami istri? Daripada menderita seumur hidup karena penasaran, lebih baik tahu kebenarannya. Kata-kata itu menusuk hatiku. Mengetahui kebenaran lebih baik. Benar. Daripada hanya menebak-nebak seperti ini, mungkin lebih baik mengetahui kebenarannya. Sekarang alat perekam juga kecil-kecil. Ada yang sebesar jari kelingking. Kalau ditaruh di saku dalam, pasti tidak akan ketahuan. Ibu itu menjelaskan dengan detail, di mana membelinya, berapa harganya, bagaimana cara kerjanya. Aku mendengarkan dengan bengong. Bau obat keriting dari rambut yang digulung menusuk hidungku.
Kepalaku terasa perih, tapi hatiku lebih sakit. Mbak, jangan terlalu dipikirkan, Yanti menepuk pundakku. Nanti juga akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Aku mengangguk, tapi pikiranku sudah melayang ke tempat lain. Alat perekam. Kata itu terus berputar di kepalaku. Pengeritingan rambut selesai, rambutku menjadi keriting. Wajahku di cermin terlihat asing. Wajah berkerut, kulit kusam, rambut yang mulai memutih. Wajah seorang wanita berusia 68 tahun. Tapi di usiaku yang sudah setua ini, aku bahkan tidak tahu isi hati suamiku. Aku keluar dari salon. Pukul 4 sore, matahari mulai condong. Aku harus pulang, tapi langkahku terasa berat. Tanpa sadar, aku berjalan ke arah toko elektronik. Sebuah toko elektronik kecil di lingkungan itu, papan namanya bertuliskan Digital Plaza. Aku berdiri bimbang di depan toko untuk waktu yang lama. Masuk atau tidak? Apa benar aku harus melakukan ini? Apakah benar merekam suami yang telah hidup bersamaku seumur hidup secara diam-diam? Tapi saat itu, suara suamiku yang menangis di kamar mandi terdengar di telingaku. Isak tangis yang tersembunyi di balik suara air, rasa sakit yang coba ia sembunyikan bahkan dariku. Aku mendorong pintu toko. Ting tong. Suara lonceng berbunyi. Selamat datang. Seorang pegawai muda menyapa. Seorang pria berusia akhir 20-an, ada yang bisa saya bantu? Itu, ada alat perekam? Suaraku bergetar. Rasanya seperti melakukan dosa besar. Alat perekam? Untuk keperluan apa ya? Hanya untuk mencatat memo. Aku tidak pandai berbohong. Pegawai itu mungkin menyadarinya, tapi ia tidak berkata apa-apa dan menunjukkan produknya. Ini yang paling kecil. Sebesar jari kelingking. Baterainya tahan seminggu, benar-benar kecil. Sebuah benda plastik hitam sebesar ruas jari kelingking. Berapa harganya? 1 juta rupiah. 1 juta. Harga yang mahal untuk sebuah pekerjaan yang kulakukan secara diam-diam dari suamiku. Tapi aku membuka dompetku. Aku mengeluarkan 10 lembar uang 100 ribuan yang sudah lecek. Mau dibungkus? Tidak. Berikan saja seperti ini. Aku menerima alat perekam yang dibungkus kantong plastik hitam. Terasa berat. Benda sekecil jari kelingking itu terasa seberat 1000 kati. Dalam perjalanan pulang, langit senja berwarna merah, langit berwarna darah. Seolah-olah tahu dosaku, merah dan menakutkan. Aku membuka pintu depan. Suami belum pulang. Aku masuk ke kamar tidur dan menyembunyikan alat perekam di tempat yang dalam di lemari pakaian. Di laci pakaian dalam paling dalam, tempat yang tidak akan pernah dibuka oleh suami. Lalu aku keluar ke ruang tamu dan duduk di sofa. Tanganku gemetar. Jantungku berdebar-debar. Aku merasa cemas seperti orang yang telah melakukan dosa besar. Apa benar aku harus melakukan ini? Mungkin lebih baik tidak tahu. Kebenaran terkadang bisa menjadi luka yang lebih besar. Tapi aku sudah memutuskan. Aku harus tahu kenapa suamiku begitu hancur. Apa yang telah dilakukan putra kami. Alat perekam. Benda besi tua kecil itu akan mengungkap segalanya. Malam itu, setelah aku membeli alat perekam, suami pulang jam 7 malam, 30 menit lebih lambat dari biasanya. Mendengar suara pintu depan terbuka, aku pergi ke dapur. Aku berpura-pura sedang menyiapkan meja makan. Sebenarnya aku sudah menyiapkannya dan menunggunya. Sudah pulang, ya. Suami menjawab singkat dan masuk ke kamar tidur. Terdengar suara ia berganti pakaian. Suara pintu lemari dibuka, suara gantungan baju yang beradu, dan suara helaan napas. Selama makan malam, kami tidak berbicara. Hanya terdengar suara sendok yang beradu, suara menyeruput kuah, dan suara mengunyah sambal. Suami tidak menghabiskan setengah nasinya dan meletakkan sendoknya. Cepat habiskan nasinya. Kamu suka ikan goreng, kan? Tidak nafsu makan. Ujung kalimatnya terasa berat. Suaranya tidak bertenaga sama sekali. Setelah makan, suami menonton TV di ruang tamu. Berita sedang tayang, tapi mata suami tidak menatap layar. Ia hanya menatap kosong ke udara. Sesekali ia menghela napas. Helaan napas yang dalam dan berat. Aku mencuri pandang ke arah suami sambil mencuci piring. Pria yang duduk lesu di sofa itu terlihat seperti orang tua yang sudah pikun. Bahunya membungkuk dan wajahnya tidak bersemangat. Pukul 10 malam, suami masuk kamar lebih dulu,
terdengar suara ia merapikan tempat tidur. Aku tetap di ruang tamu, pikiranku hanya tertuju pada alat perekam yang kusembunyikan di dalam lemari. Benda besi tua kecil itu, sebesar jari kelingking, terus terbayang di depan mataku. Apa aku harus mengeluarkannya sekarang dan memasukkannya ke dalam pakaian suami? Atau aku harus menunggu beberapa hari lagi? 1 jam berlalu. Pukul 11, terdengar suara dengkuran suami. Suara yang teratur dan dalam. Ia sudah benar-benar tertidur. Aku bangkit dengan hati-hati. Dengan kaki telanjang, aku masuk ke kamar tidur. Dalam kegelapan, aku meraba-raba lemari pakaian. Aku membuka laci pakaian dalam. Benda plastik dingin itu terasa di tanganku, alat perekam. Tanganku gemetar, jantungku berdebar kencang, rasanya seperti sedang mencuri. Bukan, rasanya seperti melakukan hal yang lebih buruk dari mencuri. Aku keluar ke ruang tamu. Tas suami tergeletak di samping pintu depan. Sebuah tas kerja hitam berusia 20 tahun. Tas yang sudah usang dan robek di bagian sudutnya. Meskipun aku sudah menawarinya tas baru, ia tetap memakainya karena katanya nyaman. Aku berjongkok di depan tas itu. Aku membuka resletingnya, terdengar suara kecil. Jantungku terasa mau berhenti. Jangan-jangan suami bangun? Jangan-jangan ia sedang melihatku sekarang? Aku mengintip ke dalam tas. Kaca pembesar, sapu tangan, obat tekanan darah, buku catatan, pulpen, benda-benda yang selalu ada di tempatnya. Aku melihat saku dalam, sebuah saku kecil dengan resleting. Tanganku gemetar hebat. Apa benar aku harus melakukan ini? Apakah benar meragukan dan mengawasi suami yang telah hidup bersamaku seumur hidup? Saat itu, adegan itu kembali terlintas di benakku. Suami yang menangis di kamar mandi, Mosep yang mencoba menyembunyikan tangisnya dengan suara air, sikap keras kepala yang bahkan menyembunyikan lukanya dariku. Aku memutuskan. Maafkan aku, Pak. Aku bergumam dengan suara kecil. Hanya sekali ini saja aku akan memasukkannya tanpa memberitahumu. Benar-benar hanya sekali ini saja, aku memasukkan alat perekam ke saku dalam. Aku menekan tombol kecil. Lampu merah berkedip. Perekaman dimulai. Aku menutup resletingnya. Aku meletakkan tas itu di tempat semula. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah dari awal memang di situ. Saat aku hendak berdiri, kakiku terasa lemas. Lututku gemetar. Dengan susah payah aku berdiri dan masuk ke kamar tidur. Suami masih mendengkur. Aku menarik selimut dan berbaring. Aku tidak bisa tidur. Langit-langit terasa berputar. Dadaku sesak. Rasanya seperti mau mati lemas. Apa yang telah kulakukan? Aku yang telah merusak kepercayaan di antara kami. Aku yang telah mengkhianati suami yang telah hidup bersamaku selama 45 tahun. Aku menangis. Bantal menjadi basah, tapi aku tidak bisa menangis dengan suara keras. Takut suami bangun, takut ketahuan apa yang telah kulakukan. Pukul 2 dini hari, aku masih belum bisa tidur. Aku pergi ke dapur untuk minum air. Air dingin mengalir di tenggorokanku. Perutku terasa lega, tapi hatiku masih berat. Aku melihat keluar jendela ruang tamu. Hanya kegelapan, hanya lampu jalan yang terlihat samar-samar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam kegelapan itu. Tidak ada yang tahu bahwa aku sedang mengawasi suamiku. Pukul 3 dini hari, aku kembali ke kamar. Suara dengkuran suami berhenti. Hanya terdengar suara napas. Napas yang teratur. Ia terlihat nyaman. Ia tidur tanpa tahu apa-apa. Aku berbaring di samping suami. Aku menatap wajahnya. Wajah yang pucat di bawah sinar bulan. Kerutannya dalam. Di dahi, di sekitar mata, di sekitar mulut, penuh dengan jejak waktu. Aku telah hidup dengan pria ini selama 45 tahun. Aku menikah di usia 23 tahun dan sampai sekarang, masa muda, masa parubaya, dan sekarang masa tua, kami lalui bersama. Baik suka maupun duka, kami alami bersama. Tapi sekarang, aku sedang mengawasinya secara diam-diam. Rasa bersalah menghantuiku. Hatiku terasa seperti tercabik-cabik. Tapi di saat yang sama, pikiran lain muncul. Kenapa aku melakukan ini? Karena suami terluka tapi tidak mau memberitahuku. Karena ia menanggungnya sendiri. Bukankah itu alasannya? Pukul 4 dini hari, aku masih belum bisa tidur. Aku menyerah, aku hanya memejamkan mata.
Aku menunggu waktu berlalu dengan cepat. Pukul 6 pagi, alarm berbunyi, suami bangun. Ia meregangkan tubuh dan pergi ke kamar mandi. Terdengar suara ia mandi, seperti biasa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Aku memasak sayur asem dan menggoreng telur. Tanganku gemetar hingga telurnya gosong. Aku menggorengnya lagi. Bau gosong apa ini? Tanya suami sambil mengikat dasi. Ah, telurnya agak gosong. Tidak apa-apa. Aku berharap suaraku tidak bergetar. Aku berharap terdengar biasa saja. Setelah sarapan, suami bersiap-siap untuk pergi. Ia juga membawa tasnya. Tas yang berisi alat perekam itu, jantungku berdebar kencang. Aku berangkat. Hati-hati di jalan. Suami keluar. Pintu tertutup. Suara langkah kakinya menjauh. Kakiku lemas dan aku terduduk. Seluruh tubuhku gemetar. Sekarang dimulai. Pengawasan yang kulakukan secara diam-diam dari suamiku. Tapi aku tidak bisa kembali. Ini sudah dimulai. Kemanapun suamiku pergi hari ini, siapapun yang ia temui, apapun yang ia katakan, alat perekam itu akan mendengarkan semuanya. Dan saat suamiku pulang malam nanti, aku akan mendengarkan rekaman itu. Aku takut. Aku takut apa yang akan terekam, kebenaran apa yang akan terungkap, dan bagaimana kebenaran itu akan mengubah kami. Tapi aku harus tahu, kenapa suamiku begitu hancur, apa yang sebenarnya dikatakan putra kami, dan bagaimana sikap menantuku. Karena dengan begitu, aku bisa membantunya, menghiburnya, dan kami bisa melewatinya bersama. Begitulah aku menghibur diriku sendiri, membenarkan tindakanku. Tapi rasa bersalah itu tidak hilang. Rasa itu terus menempel dan menyiksaku sepanjang hari. Hari ketiga setelah aku memasukkan alat perekam. Selama itu, tidak ada hal penting yang terekam. Hanya sesekali terdengar helaan napas yang seolah-olah bumi akan runtuh. Itu saja. Kamis malam. Agung menghubungiku. Hari ini aku akan ke rumah Agung. Suami berkata di pagi hari. Sambil meletakkan sendok, ia menambahkan. Makan malam di sana. Jantungku berdebar kencang. Akhirnya tiba juga. Hari di mana aku akan mengetahui kebenarannya. Baiklah. Makan yang banyak ya. Aku berusaha berbicara senormal mungkin. Tapi tanganku gemetar. Setelah suami berangkat kerja, aku merasa cemas sepanjang hari. Aku hanya melihat jam. Pukul 1, 2, 3. Waktu berjalan sangat lambat. Pukul 9 malam, pintu depan terbuka, suami masuk. Bahunya terlihat lebih membungkuk dari biasanya. Sudah pulang? Tidak ada jawaban. Suami meletakkan tasnya dan langsung masuk ke kamar mandi. Terdengar suara pintu dikunci. Dan suara air mulai terdengar lagi. Suara keran wastafel yang diputar maksimal. Aku duduk di ruang tamu dan menunggu. Seluruh darah di tubuhku terasa membeku. 10 menit berlalu, suara air terus terdengar. Di antara suara itu, terdengar isak tangis pelan yang kini sudah kukenali. Ia menangis lagi. Pria itu menangis sendirian lagi. 20 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Mata suami merah. Makan malamnya? Sudah makan. Ia menjawab singkat dan masuk ke kamar tidur. Segera terdengar suara ia berbaring di tempat tidur. Aku menunggu sampai suami tertidur. Sudah pukul 12 malam. Suara gelisah di tempat tidur mulai reda dan terdengar napas yang dalam dan teratur. Aku bangkit dengan hati-hati dan dengan kaki telanjang berjalan menuju tas suami. Aku meraba saku dalam dan alat perekam terasa di tanganku. Lampu merah berkedip samar, menandakan masih merekam. Aku membawa alat perekam itu ke dapur. Aku mengeluarkan earphone murah yang sudah kusiapkan di laci. Aku duduk di kursi, menarik napas dalam-dalam, dan menekan tombol putar. Terdengar suara bip dan suara pun mengalir. Pertama, suara suamiku. Aku datang. Loh, Bapak datang lagi? Kan minggu lalu sudah kesini. Akhir-akhir ini sering sekali datang. Itu suara menantuku. Ratna. Ada nada tajam dalam kata lagi dan sering sekali. Aku mengencangkan peganganku pada earphone. Agung ada di dalam? Mas? Bapak datang. Terdengar suara langkah kaki, lalu suara putraku terdengar. Oh, Bapak datang. Sudah makan?
Nada bicaranya asal-asalan. Aku menahan napas. Tolong, Agung. Kami akhir-akhir ini makannya seadanya, Pak. Lagi tidak punya uang. Setiap rupiah berharga. Suara menantuku. Betul, Pak. Harga-harga sekarang gila-gilaan. Kami juga susah. Putraku menimpali. Biaya les anak sebulan saja sudah 5 juta. Belum lagi cicilan KPR. Bapak mana tahu hal-hal seperti ini? Menantuku berkata lagi. Iya ya, pasti beda dengan zaman dulu. Suara suamiku mengecil, lalu terdengar suara gemerisik. Seperti suara mengeluarkan amplop. Ini, tidak banyak isinya. Hening sejenak. Aku berdoa. Tolong katakan terima kasih. Tolong. 3 juta? Bapak kasih uang segini buat apa? Jantungku terasa jatuh. Pak, sudahlah. Jangan pura-pura perhatian dengan memberi uang receh begini. Suara putraku. Dingin dan acuh tak acuh. Aku ingin mencabut earphone dari telingaku. Tapi aku tidak bisa. Aku harus mendengarkannya sampai selesai. Pura-pura? Aku ingin membantu. Suara suamiku bergetar. Kalau memang mau bantu, ya rumah itu dibalik nama dong. Menantuku memotong. Itu adalah pembicaraan tentang balik nama rumah kami. Mereka menginginkan rumah kami. Aku mencengkeram meja makan. Itu terlalu tiba-tiba. Apanya yang tiba-tiba? Sudah lebih dari setahun kita bicarakan ini. Kenapa sih gampang sekali lupa? Sudah pikun ya? Suara putraku meninggi. Pikun. Kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Betul. Di zaman sekarang ini, orang tua memberikan satu rumah untuk anaknya itu bukan hal yang luar biasa. Katanya tren sekarang itu hibah waris dimajukan. Kalau rumah itu diberikan, nanti kami kasih uang saku 3 juta sebulan. Cukupkan untuk berdua? Menantuku menimpali. 3 juta? Suara suamiku terdengar kaget. Kalau tinggal di kampung, uang segitu cukup kok. Menantuku menambahkan. Aku tidak percaya dengan apa yang ku dengar. Aku menggigit bibirku. Terasa anyir. Bapak ini keras kepala sekali, tidak tahu kalau dunia sudah berubah. Kalau terus-terusan digenggam seperti ini, kita berdua bisa mati. Pokoknya serakah sekali. Kalau orang tua sayang anak, harusnya tahu bagaimana meringankan beban anak saat susah. Suara menantuku provokatif. Toh nanti juga semuanya akan jadi milik kami, kenapa dipikirkan terus? Putraku tertawa sinis. Kami juga harus membesarkan anak. Pengorbanan seperti zaman bapak dulu itu sudah tidak berlaku lagi. Menantuku berkata lagi. Pengorbanan? Saat mendengar kata itu, sesuatu di dalam kepalaku putus. Aku teringat masa-masa sulit dulu, saat kami hanya makan nasi dengan sambal terasi agar anak kami bisa makan lauk daging. Masa-masa yang sangat menyakitkan. Udara terasa membeku, lalu terdengar suara suamiku. Baiklah, akan kupikirkan lagi, suara yang tidak bertenaga. Terdengar suara ia bangkit dan berjalan ke arah pintu depan. Saat itu, suara menantuku terdengar sinis. Jangan dipikirkan lagi, tapi dilakukan. Percuma dipikirkan terus. Terdengar suara pintu ditutup, lalu suara tombol lift ditekan. Hening sejenak. Tawa sinis Ratna meledak. Lihat kan? Aku bilang juga apa? Sampai mati pun tidak akan mau memberikan. Ibu juga sama saja, berdua mereka itu sok paling baik sedunia. Tapi pura-pura tidak tahu kalau anaknya susah setengah mati. Orang lain saja tidak akan seperti ini. Suara putraku. Aku mencabut earphone. Aku tidak sanggup mendengarkan lagi. Tapi suara itu tidak hilang dan terus menghantui pikiranku. Benar. Berdua tinggal di rumah sebesar itu buat apa? Tinggal saja di kontrakan petakan. Kalau tidak dikasih, ada cara untuk merebutnya. Secara hukum, kalau proses penolakan hibah, memang butuh waktu. Tapi, putraku berkata, aduh, kapan selesainya kalau begitu? Kita mainkan saja rasa bersalahnya. Pak, cucu bapak tidak bisa sekolah. Satu kalimat itu saja sudah cukup. Tunggu saja. Bapak itu hatinya lemah, pasti akan membujuk ibu juga. Saat itu, sebuah adegan terlintas di benakku. Agung kecil yang berlari saat lomba lari di sekolah. Ia juara 1 dan berlari ke pelukanku sambil berteriak. Ibu,
Kalau aku juara 1, nanti aku belikan cincin ibu lagi. Saat itu aku baru saja menjual cincin kawinku untuk membayar biaya lesnya. Anak itu tahu. Dari alat perekam terdengar suara bel pintu, ketinggalan tas. Suara suamiku. Suara yang canggung. Makanya barang-barang itu dijaga, Pak. Rekaman selesai. Tanganku gemetar. Kabel earphone melilit di jariku. Pandanganku kabur. Adegan lain terlintas di benakku. Hari pernikahan. Agung memegang tanganku dan berkata, "Bu, aku akan berbakti dan merawat ibu seumur hidup." Suara hangat itu tumpang tindih dengan suara dingin yang baru saja ku dengar. Aku menutup telinga. Tidak ada gunanya. 3 juta. Sudah pikun ya? Tinggal saja dikontrakan. Kata-kata kejam itu terus terngiang di telingaku. Putraku sudah tidak ada lagi. Aku bergumam. Dia sudah berubah di tangan wanita itu. Agung yang baik yang kukenal telah mati, yang ada sekarang hanyalah pria jahat yang dipermainkan oleh menantunya. Aku sekarang mengerti kenapa suamiku menangis begitu pilu. Mendengar kata uang receh, disuruh tinggal di kontrakan, dibilang pikun, dan entah apa lagi, bagaimana mungkin ia tidak menangis? Aku memeluk alat perekam itu dan menangis. Apa salah kami? Kami hanya mendedikasikan seluruh hidup kami untuk membesarkan seorang anak. Anak sialan? Inikah balasanmu? Inikah baktimu? Setelah dibesarkan 30 tahun, jadinya orang tua seharga 3 juta. Aku berbicara sendiri. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Dini hari, aku tidak tidur sama sekali. Seluruh tubuhku lemas, tapi hatiku menjadi kuat. Sekarang setelah aku tahu kebenarannya, aku tidak bisa diam saja. Keesokan paginya, meskipun aku tidak tidur semalaman, pikiranku jernih. Bahkan lebih jernih dari biasanya. Karena aku tahu apa yang harus kulakukan. Suami masih berpura-pura tidak tahu apa-apa dan sarapan. Ia makan nasi sambil membaca koran. Seperti biasa. Tapi aku tahu. Tangannya gemetar hingga ia tidak bisa membaca koran dengan benar. Aku pergi ke dapur dan mengeluarkan beberapa wadah makanan. Ada oseng-oseng, teri kacang, dan tumis kangkung. Makanan kesukaan putraku. Melihatku menyiapkan makanan, suami bertanya, "Mau kemana?" "Ke rumah Agung." Tangan suami berhenti. Ia membeku dengan sendok di tangan. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Dan, Pak," tambahku, "jangan angkat telepon dari anak atau menantu sampai aku pulang." "Kenapa?" "Pokoknya jangan. Nanti aku ceritakan semuanya setelah pulang." Suami tidak bertanya lagi, mungkin ia sudah menduga bahwa aku telah memutuskan sesuatu. Aku berganti pakaian, aku memasukkan wadah makanan ke dalam tas belanja. Perjalanan ke rumah anakku memakan waktu 30 menit dengan bus. Di dalam bus, aku melihat keluar jendela. Aku menatap daun-daun yang berguguran dan berjanji pada diriku sendiri untuk menyelesaikan semuanya hari ini. Aku tiba di sebuah kompleks apartemen yang baru dibangun dan terlihat mewah dari kejauhan. Apartemen yang kami bantu beli dengan memecah tabungan 20 tahun kami sebesar 300 juta rupiah karena katanya pinjaman bank tidak cukup. Aku naik lift dan menekan tombol. Lantai 12. Ting tong. Aku menekan bel. "Siapa?" Suara menantuku terdengar dari interkom. Aku. Hening sejenak, lalu pintu terbuka sedikit. Menantu dan putraku berdiri bersama. "Ibu, kenapa datang tiba-tiba tanpa memberitahu?" Suara menantuku terdengar tajam. Jelas sekali ia tidak senang dengan kedatanganku. "Bagus." Aku juga tidak senang. Aku hanya mau mengantar lauk, kenapa pintunya tidak dibuka lebar-lebar? "Ah, sebentar." Menantuku dengan enggan membuka pintu lebih lebar. Tapi ia menghalangi di depan pintu seolah-olah melarangku masuk lebih jauh. "Minggir." Aku mendorong menantuku dan masuk. Aku bisa melihat ekspresi kaget di wajah menantuku. Aku meletakkan wadah makanan di sofa ruang tamu dengan keras. "Kemarin ayahmu kesini, kan?" Aku langsung ke pokok permasalahan. Tidak ada alasan untuk membuang-buang waktu. Aku bisa melihat wajah menantu dan putraku menegang. Ekspresi ketahuan, "Kalian bilang apa setelah diberi uang 3 juta? Ayahmu sudah cerita semuanya, jangan coba-coba berbohong." Menantuku melipat tangannya. Sikap bertahan? Tidak. Sikap menyerang. "Terus kenapa? Memang benar kan?"
Uang 3 juta itu buat apa? Keluar juga. Sifat aslinya yang tidak disembunyikan. Aku menarik napas dalam-dalam. Anak yang dibesarkan 30 tahun berkata seperti ini. Katanya ayahmu pikun. Wajah putraku memucat. Ya, kau tahu kan? Betapa kejamnya kata-kata itu. Menantuku ikut nimbrung. Sudah lebih dari setahun kami bicarakan soal rumah itu, tapi setiap kali selalu lupa. Kalau bukan pikun, apalagi, aku menunggu saat itu. Saat pembicaraan tentang rumah muncul, kau berani-beraninya membicarakan rumah kami dengan mulut kotormu itu? Mulut kotor? Toh nanti juga akan jadi milik kami? Kenapa digenggam erat-erat begitu? Saat kata-kata itu keluar, sesuatu di dalam diriku putus. Siapa yang bantu bayar uang muka rumah ini? 300 juta. Cicilan bunganya juga kami yang bayar lebih dari setahun. Lalu dari mulut menantuku keluar kalimat yang menentukan, dasar orang tua bau tanah. Seketika udara di ruangan itu membeku. Kalian menunggu kami cepat mati ya? Apa katamu? Suaraku merendah. Menantuku tidak mundur. Karena sudah melewati batas, ia berniat untuk melanjutkannya sampai akhir. Ibu itu bukan keluarga, tapi beban. Jujur saja, aku perlahan bangkit. Kakiku gemetar. Bukan karena marah. Karena sedih. Kesedihan karena 30 tahun pengorbanan hancur dengan satu kata beban. Beban? Aku ini beban? Iya, beban. Menantuku menatapku lurus. Tanpa ragu, tanpa rasa malu, kalian ini manusia atau bukan? Suaraku bergetar. 30 tahun hancur dengan satu kata. Setelah dibesarkan 30 tahun, aku mendengar kata-kata seperti ini. Kalian bukan manusia. Kalau begitu, ibu juga bukan orang tua. Menantuku berteriak. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Orang tua macam apa yang pura-pura tidak tahu saat anaknya susah? Aku mengangkat tanganku ke arah menantuku. Aku ingin menamparnya. Tapi putraku menahan pergelangan tanganku. Aku menepis tangan putraku. Saat itu aku sadar. Anak ini sudah tidak di pihakku lagi. Ia di pihak menantu jahat itu. Dasar anak bodoh. Kau juga sama saja. Suaraku pecah. Putraku menundukkan kepala. Aku takut ia akan meminta maaf. Jika aku mendengar kata itu, aku akan hancur. Lebih baik kau melawan, lebih baik kau memakiku. Supaya aku bisa bertahan. Aku mengambil wadah makanan. Kalian bilang mau membuang ini kan? Baiklah. Aku akan membuangnya sendiri. Aku membuka tempat sampah. Aku menuangkan oseng-oseng. Aku menuangkan teri kacang. Aku menuangkan tumis kangkung. Makanan yang kubuat jam 4 pagi, makanan yang kusesuaikan dengan selera putraku. Semuanya menjadi sampah. Putraku berteriak. Tapi aku tidak berhenti. Aku membuang semua lauk sampai habis. Saat aku menuangkan lauk, aku mendengar sesuatu putus. Suara tali pusar yang terjalin selama 30 tahun putus. Aku perlahan mengangguk. Tawa yang tak tertahankan meledak dan aku tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutku. Hasil dari 30 tahun pengorbanan ternyata seperti ini. Aduh, lucu sekali. Baiklah. Sekarang aku benar-benar mengerti. Aku mengambil tasku. Aku berjalan ke pintu depan tanpa menoleh ke belakang. Aku mendengar suara putraku yang mengejarku dengan panik. Ibu, panggilnya. Tapi aku tidak menoleh. Aku naik lift dan pintu pun tertutup. Baru saat itulah aku menangis. Air mata yang kutahan selama 30 tahun tumpah. Langkah pertama, hari pertama sekolah. Semuanya tumpah. Tapi tidak ada penyesalan. Aku tiba di rumah pukul 2 siang. Suami belum pulang. Aku terduduk di sofa dan memejamkan mata. Telepon berdering, di layar tertera nama anakku. Aku tidak menjawabnya, tapi telepon terus berdering. Setelah 18 panggilan tak terjawab, sebuah pesan masuk. Ibu, maafkan aku. Aku menghapusnya tanpa membacanya. Sudah terlambat untuk kembali dengan kata maaf. Pukul 6 sore, suami pulang. Sudah dari rumah Agung? Sudah. Tidak ada apa-apa? Sudah selesai. Suami menatapku. Aku sudah mengatakan semuanya. Mulai sekarang, kita tidak punya anak lagi. Mata suami berkaca-kaca. Pasti sangat menyakitkan hanya dengan membayangkannya. Aku mendekatinya, memegang tangannya,
dan menggenggamnya erat. Pak, hutang yang telah kita korbankan seumur hidup untuk mereka, hari ini kita lunasi. Pak, sekarang kita tidak punya anak dan tidak punya hutang. Bapak juga sekarang turunkan beban itu. Apa yang tersisa untuk kita? Suami bergumam pelan. Aku perlahan berbalik dan menatap kedua mata suamiku. Yang tersisa? Kita. Hening sejenak. Aku berpikir, apa yang sebenarnya tersisa? Anak yang telah kami korbankan selama 30 tahun telah hilang. Untuk apa masa-masa saat aku menjual cincin kawin untuk membayar biaya lesnya? Untuk apa saat-saat kami bertahan dengan makan nasi jagung? Kita berdua. Itu sudah cukup. Saat mengatakan itu, aku sadar. Benar, itu sudah cukup. Selama 30 tahun, aku pikir anak adalah segalanya. Ternyata aku salah. Dari awal, suamilah segalanya. Pria ini yang diam-diam makan nasi dengan sambal terasi di sampingku, keheningan menyelimuti. Keheningan yang sangat panjang. Hanya suara jarum detik jam dinding yang terdengar. Seperti lonceng kematian. Pemakaman untuk anak kami, pemakaman untuk 30 tahun. Suami duduk tak bergerak di sofa. Aku juga berdiri di dekat jendela tanpa berbalik. Malam itu, aku mengeluarkan amplop dari laci. Di dalamnya ada sertifikat tanah yang sudah tua. Suami diam-diam memperhatikan dari samping. Kami tidak perlu bicara. Pagi harinya, suami sedang berganti pakaian. Kemeja bersih yang jarang ia pakai. Ia juga sudah bercukur. Mau kemana? Aku tidak bertanya. Aku tidak ingin bertanya. Aku sepertinya tahu. Ada tempat yang harus ia datangi sendiri. Suami keluar dari pintu depan. Aku berpura-pura mencuci piring di dapur, tapi tanganku tidak bergerak. Sesaat kemudian, aku juga keluar. Aku mengikutinya dari kejauhan. Aku tidak tahu kenapa. Aku hanya mengikutinya. Aku melihat suami di halte bus. Ia sedang menunggu bus nomor 2. Aku juga naik bus yang sama. Dari pintu belakang. Suami duduk di depan. Aku duduk di kursi paling belakang. Bus mulai berjalan. Suami hanya melihat keluar jendela. Ia tidak pernah menoleh. Sekitar 30 menit kemudian, suami turun. Aku juga turun di halte berikutnya. Aku berjalan kembali. Aku melihat kemana suami pergi. Sekolah dasar. Sekolah dasar tempat Agung dulu bersekolah. Hatiku mencelos. Seharusnya aku tahu. Ia akan datang ke sini. Suami berdiri di depan gerbang sekolah. Ia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Aku berdiri di seberang jalan, di depan sebuah warung. Aku memperhatikannya dari jauh. Anak-anak sedang bermain di lapangan. Sepertinya sedang jam istirahat. Terdengar suara tawa. Terdengar suara menendang bola. 30 tahun yang lalu juga seperti ini. Agung juga bermain seperti itu. Berkeringat dan tertawa. Suami perlahan berjalan ke arah lapangan. Ia berdiri di depan pagar kawat. Ia melihat anak-anak. Ia melihatnya untuk waktu yang lama. Lalu ia berjalan ke arah tiang ayunan yang sudah tua. Ayunan yang berkarat, catnya sudah terkelupas. Suami perlahan mengusap tiang ayunan dengan tangannya. Aku teringat saat Agung bermain ayunan. Ayah, lihat, aku bisa berayun tinggi. Anak itu berayun sambil tertawa. Saat itu ia masih terlalu kecil, tangannya tidak sampai, dan suami yang mengangkatnya, bahu suami bergetar. Aku melihatnya hancur. Aku melihat pria yang telah menahan segalanya seumur hidupnya hancur. Suara gumaman pelan terbawa angin. Andai bisa kembali ke masa itu, aku menangis. Aku juga ingin kembali. Kembali ke masa yang polos itu, masa di mana aku tidak tahu apa-apa. Tapi kami tidak bisa kembali. Sama sekali tidak bisa. Suami berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu berbalik. Ia berjalan perlahan, menundukkan kepala. Aku juga berbalik. Aku berjalan pulang lebih dulu. Aku tiba di rumah. Aku melepas sepatu dan masuk. Aku duduk di sofa. Sekitar 1 jam kemudian, pintu depan terbuka. Suami masuk. Kami tidak saling bicara. Tidak perlu bicara. Kami sudah tahu semuanya. Suami duduk di sofa. Aku pergi ke dapur. Aku merebus air. Aku membuat teh. 2 cangkir. 1 untuk suami dan 1 untukku. Teh panas mengalir di tenggorokanku. Aku melihat keluar jendela. Cuaca mendung.
Sepertinya akan hujan. Sekarang suami membuka mulutnya. Sekarang kita harus beres-beres. Iya. Aku menjawab. Waktu berduka telah berakhir. Sekarang saatnya untuk berbenah. Malam itu, kami duduk di tempat masing-masing tanpa bicara. Lampu tidak dimatikan. Keesokan paginya, pukul 5, jam berdetak. Langit di luar jendela mulai terang. Lampu tidak dimatikan, kami kehilangan kata-kata sepanjang malam. Suami masih duduk di sofa, dan aku berdiri di dekat jendela. Cahaya fajar yang samar masuk melalui celah gorden. Aku yang pertama bergerak. Seseorang harus bergerak, jika terus seperti ini, kami berdua akan hancur. Ayo, kita bereskan barang-barang kita. Suami menjawab. Suaranya serak. Aku pergi ke ruang serbaguna dan membawa puluhan kantong plastik hitam terbesar. Kami harus membuang barang-barang yang sudah membusuk. Saat aku membuka pintu kamar yang dulu digunakannya, aku melihat banyak sekali kardus. Semuanya barang-barang agung. Barang-barang yang dikumpulkan sejak taman kanak-kanak, 30 tahun yang tidak bisa dibuang. Saat aku membuka kardus pertama, ada banyak sekali piagam penghargaan. Piagam kehadiran penuh, piagam teladan, piagam bakti, piagam bakti. Aku mengambil piagam itu. Aku tertawa. Piagam bakti? Apakah ia sudah menggunakan semua baktinya saat itu? Atau dari awal memang palsu? Kardus kedua. Mainan, robot, mobil-mobilan, Lego. Aku mengambil kotak Lego. Aku teringat anak laki-laki yang merakit Lego semalaman. Ibu, aku sudah selesai. Suara saat itu seolah-olah terdengar di telingaku. Kemana perginya anak itu? Kapan ia mati? Kardus ketiga. Album foto. Kenangan 30 tahun. Ulang tahun pertama Agung, masuk sekolah dasar, hingga wisuda sarjana. Aku mengeluarkannya satu persatu. Di foto kami tersenyum. Terlihat bahagia. Apakah kami benar-benar bahagia? Atau itu juga hanya ilusi? Dan aku mulai merobeknya. Hanya suara robekan yang terdengar di ruangan itu. Selamat jalan. Aku bergumam sambil merobek. Salam perpisahan terakhir. Potongan-potongan foto yang robek jatuh ke dalam kantong. Suami masuk ke ruang kerja. Sesaat kemudian, ia keluar membawa map berisi dokumen. Cap tua, buku tabungan, surat-surat deposito. Suami membentangkan dokumen di atas meja, dan tanpa berkata apa-apa, ia mulai membubuhkan cap. Tangannya gemetar, tapi tidak berhenti. Aku melihatnya. Aku menelepon 5 agen properti di lingkungan sekitar. Pak, saya dari Blok G nomor 12. Saya mau jual cepat. Kalau bisa minggu ini, tidak, kalau bisa hari ini juga laku. Di bawah harga pasaran 500 juta juga tidak apa-apa. Agen properti itu kaget dan menanyakan alasannya. Aku hanya menjawab dengan senyuman, rumah itu laku dalam sehari. Saat hasil kerja keras 30 tahun berubah menjadi angka di buku tabungan, aku merasa hampa. Aku bertanya pada suami. Kita mau kemana? Bagaimana kalau ke Bali? Bali? Aku merenungkan kata itu, tempat di mana tidak ada yang mengenal kami. Tempat yang baik untuk memulai hidup baru. Bagus. Aku mengangguk, kami bersama-sama mengisi kantong sampah. Yang kami buang bukan barang, tapi waktu 30 tahun. Waktu di mana makhluk yang lebih rendah dari binatang hidup dengan nama anak, kantong itu semakin penuh. Baju, mainan, dan buku-buku agung masuk ke dalamnya. Sambil mengikat kantong terakhir, aku bergumam. Jangan pernah lagi hidup diperlakukan seperti sampah. Suami menatapku. Ia mengangguk. Saat aku membuka jendela, udara fajar yang dingin masuk. Tapi entah kenapa terasa segar. Aku merasa hidup. Suami berdiri di sampingku. Apa ini akhirnya? Suami bertanya. Aku menggelengkan kepala. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal di mana kita hidup kembali sebagai diri kita sendiri. Saat mengatakan itu, aku sadar. Kami sudah terlalu lama hidup hanya sebagai orang tua. Budi dan Ani tidak pernah hidup untuk diri mereka sendiri. Suami memegang tanganku. Aku juga menggenggam erat tangan suamiku. Hangat. Tangan yang tadinya dingin kini kembali hangat. Aku merasa akhirnya bisa tidur nyenyak. Dengan tenang. 3 bulan berlalu,
Di sebuah rumah kecil di atas bukit yang berbatasan dengan Laut Bali. Saat jendela dibuka, aroma laut masuk. Udara yang bercampur dengan bau garam dan aroma kopi. Angin menggantikan debu Jakarta dalam hidup kami. Pukul 6 pagi, aku bangun dan seperti biasa membuka jendela, hal pertama yang kulakukan setiap pagi sejak datang ke Bali. Laut terlihat, laut biru berkilauan di bawah sinar matahari. Saat pertama kali melihat laut ini, aku menangis. Aku tidak tahu kenapa aku menangis. Air mata enfak mengalir. Mungkin aku merasa inilah kebebasan. Suami bangun sambil meregangkan tubuh. Wajahnya cerah. Bukan wajah muram seperti saat di Jakarta. Kafe kami adalah kafe kecil dengan hanya 5 meja. Dindingnya terbuat dari kaca sehingga laut terlihat jelas. Pukul 7, saat pintu kafe dibuka, lonceng berbunyi. Aku suka suara itu. Seperti tanda hari baru dimulai. Suami khawatir hari ini tidak akan ada pelanggan. Aku menjawab. Tidak apa-apa kalau tidak ada. Kita berdua sudah cukup. Benar. Tidak apa-apa meskipun tidak ada pelanggan. Kami bisa hidup dengan uang sisa penjualan rumah. Suami sedang giat berlatih membuat latte. Ia memanaskan susu, membuat busa, lalu mengekstrak espresso. Ia mencoba membuat bentuk hati, tapi gagal. Tapi tidak apa-apa. Siapapun tidak peduli. Pukul 6 sore. Waktu untuk menutup kafe. Suami mengangkat kursi dan menyapu lantai. Aku membersihkan mesin kopi, aku mencuci dan merapikan cangkir. Setelah keluar dari kafe, aku dan suami berjalan-jalan di pantai. Matahari terbenam yang merah pecah di atas laut dan bayangan kami memanjang di atasnya. Indah sekali. Pak, ya, terima kasih sudah mengikutiku. Suami berhenti. Ia menatapku. Lurus. Sudah lama sekali, kami tidak saling menatap seperti ini. Sejak kapan kami tidak saling menatap? 30 tahun. Tidak, lebih lama dari itu. Aku yang berterima kasih, karena tetap bersamaku sampai akhir. Angin bertiup melewati kami setelah kata-kata itu. Tidak perlu ada kata-kata lagi, aku ingin menangis, tapi ku tahan. Sebaliknya, aku memegang lengan suami. Aku merangkulnya, seperti saat kami masih muda, saat kami masih pacaran. Kami kembali ke rumah, sebuah villa kecil. Villa 2 lantai dengan pemandangan laut. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu. Cukup untuk kami berdua. Aku memasak makan malam. Ikan bakar dan sayur asem. Sejak di Bali, kami sering makan ikan. Segar dan enak. Suami bilang enak. Aku bilang karena ikannya enak. Tapi suami berkata, bukan, karena kamu yang memasak. Meskipun pujian itu kudengar di usia lebih dari 70 tahun, aku merasa senang. Setelah makan, kami duduk di ruang tamu. Kami menonton televisi. Berita sedang tayang. Ada berita dari Jakarta, terasa seperti berita dari negara lain. Jauh sekali, tidak teringat Agung? Tiba-tiba aku bertanya. Sesekali aku bertanya. Kadang-kadang teringat. Tidak menyesal? Bapak? Tidak. Ini yang benar. Kita punya jalan kita sendiri. Dia punya jalannya sendiri. Benar. Jalan masing-masing. Kami memulai hidup baru di Bali, dan putra kami menjalani hidupnya di Jakarta. Itulah yang benar. Tapi kadang-kadang aku penasaran. Apa dia baik-baik saja? Apa dia bahagia? Apa dia membenci kami? Cangkir kopi mulai dingin, tapi tangan kami masih saling bertautan. Akhirnya tiba juga hari di mana kami hidup dengan nama kami sendiri. Itu adalah bisikan hatiku. Selamat tidur. Kamu juga. Lampu kafe padam. Hanya desahan laut yang tersisa. Kedamaian datang. Tapi kedamaian itu kami peroleh dengan perjuangan, bukan gratis. Tapi malam itu, suara ombak terdengar sangat keras. Sebelum tidur, aku teringat salah satu pelanggan yang datang hari ini. Seorang wanita muda dari Jakarta. Apakah putra bapak bernama Agung? Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Aku tidak menjawab. Aku hanya menggelengkan kepala. Tapi wanita itu tahu. Tatapan matanya penuh keyakinan. Laut memang tenang, tapi ada yang berbeda. Sesuatu sedang mendekat. Malam itu, angin bertiup dari timur.
Dari arah Jakarta. Inilah kehidupan baru kami. Kafe kecil, laut, dan kami berdua. Cukup. Tidak, lebih dari cukup. Tapi angin masih bertiup. Dari timur, dari masa lalu, setengah tahun berlalu. Bulan Mei di Bali, sore hari di kafe, aroma kopi menyebar dengan tenang. Bunga flamboyan telah layu, dan bunga kembang sepatu mulai bermekaran. Laut biru dan langit semakin cerah. Sabtu, pukul 2 siang, kafe penuh dengan turis. Suami sibuk melayani, dan aku tanpa henti membuat kopi. Ting! Pintu terbuka. Aku mengangkat kepala, mengira ada pelanggan baru. Agung dan menantuku, Ratna. 9 bulan berlalu, jantungku mencelos. Tanganku gemetar hingga hampir menjatuhkan cangkir kopi. Aku berhenti sejenak, lalu dengan wajah tanpa ekspresi berkata, "Selamat datang. Silakan duduk di mana saja." Pasangan suami istri itu duduk. Aku meletakkan air dan berbalik. Suami juga terus melayani. Ia tidak melihat mereka. 5 menit berlalu. Pasangan suami istri itu masih duduk di sudut. Sepertinya mereka sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu kami mendekat, menangis dan memeluk mereka? Agung menatap menantunya, lalu dengan terpaksa berdiri. Ia berjalan ke arah kasir, suara langkah kaki yang mendekat. Hening. Keheningan itu lebih dingin dari kata-kata apapun. Agung dengan hati-hati mulai berbicara. "Ibu, ayah, kami minta maaf." Tidak ada jawaban. Hanya suara mesin uap yang memenuhi kafe. "Kami benar-benar minta maaf. Saya tidak dewasa mengatakan hal seperti itu kepada orang tua. Saya benar-benar minta maaf." Agung terus berbicara. Ia bahkan menangis. Apakah itu air mata sungguhan? Atau akting? Aku tidak tahu. Aku juga tidak ingin tahu. Ratna juga sangat menyesal. Benar kan? Menantuku mengangguk. Tapi tatapan matanya tajam. Aku tahu tatapan itu. Tatapan orang yang tidak merasa bersalah. Aku tetap membuat kopi. Selama ini kami banyak merenung. Betapa susahnya orang tua kami. Suami berhenti sejenak. Aku melihatnya goyah. "Tolong, Pak, jangan goyah. Kita sudah susah payah sampai di sini." Sesaat kemudian, Agung dengan ragu-ragu melanjutkan. "Uang hasil penjualan rumah itu masih ada kan?" Seketika udara di kafe membeku. Keluar juga. Akhirnya keluar juga. Alasan sebenarnya mereka datang mencari kami. Aku meletakkan cangkir kopi. Kenapa? Aku hanya bertanya satu kata. Aku tidak ingin bertanya lebih banyak. "Tolong bantu kami sedikit. Kami sedang butuh." "Berapa? 300 juta? Tidak ada." Wajah menantuku berubah. "Lalu kami harus bagaimana?" Suaranya menajam. "Itu urusan kalian." Aku berkata. Hening. Keheningan yang berat. Agung mengepalkan tangannya. Wajahnya memerah. Orang tua macam apa yang pura-pura tidak tahu saat anaknya susah? Apa itu orang tua? Lalu anak macam apa yang mengatakan orang tuanya pikun? Aku balas bertanya. Agung terdiam. Anak macam apa yang mengancam untuk menjual rumah? Menantu macam apa yang mengatakan akan membuang lauk? Pembicaraan terhenti. Agung mengatur napas dan dengan paksa membuka mulutnya. "Kalau begitu, tolong buatkan kopi. Es americano." Suaranya bergetar. "Baik." Aku membuat kopi tanpa berkata apa-apa. Aku memasukkan es dan menuangkan espresso. Tanganku gemetar, tapi tidak tumpah. Aku meletakkannya dengan tenang di atas meja kasir. Agung mengambil kopi itu. Saat ia berbalik, menantuku bergumam. Anak dan menantu sendiri tidak dikenali. Benar-benar pikun. Aku perlahan mengangkat kepala. Jantungku tidak berdebar. Aku juga tidak marah. Aku hanya merasa dingin. Dari balik meja kasir, dengan wajah tanpa ekspresi aku berkata, "Pelanggan, Anda harus membayar." Seketika Agung berhenti. Wajah menantuku menegang. Udara di kafe membeku. Tidak ada yang berkata apa-apa. Agung merogoh sakunya. Ia mengeluarkan dompet. Tangannya gemetar. Ia meletakkan uang 50 ribuan di atas meja kasir. Bukan. Lebih tepatnya melemparnya. Aku menerima uang itu. 50 ribu. 30 tahun seharga 50 ribu. Menantuku membuka pintu lebih dulu. Ting.
Suara itu adalah salam perpisahan terakhir. Pintu tertutup dan aku mengelap cangkir kopi. Pelanggan aneh-aneh saja ya. Benar kan, Pak? Suami hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Hanya aroma kopi yang tersisa. Aroma yang sudah dingin. Aroma yang menenangkan. Kafe kembali tenang. Pelanggan minum kopi. Burung camar berteriak. Suara ombak terdengar. Suami memegang tanganku. Tangannya bergetar. Tidak apa-apa? Tentu saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Hatiku sakit, tapi tidak ada penyesalan. Karena mereka bukan putra dan menantuku. Mereka hanya orang lain yang menginginkan uang. Di luar jendela, aku melihat punggung mereka. Perlahan-lahan menghilang. Dari kehidupan kami, aku memalingkan muka. Aku melihat laut. Laut masih biru. Kami masih di sini. Itu sudah cukup. Kafe kembali ramai. Pelanggan melanjutkan percakapan mereka. Aku mengangguk sambil mengelap cangkir. Sudah cukup. Tanganku tidak berhenti. Aku terus mengelap. Aku mengelap lagi cangkir yang sudah bersih. Entah kenapa, pengulangan itu menenangkanku. Gerakan sederhana ini, rutinitas biasa ini, suami meletakkan tangannya di pundakku. Tangan yang hangat. Aku merasakan penghiburan. Aku melihat keluar jendela, sinar matahari sore pecah di atas laut. Berkilauan. Indah sekali sampai menyilaukan mata. Di hari yang seindah ini, 30 tahun telah kami lewati. Suami mengajak minum kopi, aku pergi ke mesin espresso. Aku menggiling biji kopi, suara yang sudah biasa terdengar. Aromanya menyebar. Aroma yang gurih dan sedikit pahit. Aku membuat 2 cangkir. 1 untuk suami, 1 untukku. Kami duduk di dekat jendela, tempat yang ditinggalkan pelanggan. Tempat di mana laut terlihat jelas. Aku menyesap kopi, di akhir rasa pahit, ada rasa manis yang sangat samar terasa di ujung lidah. Aku berpikir rasa ini seperti hidupku. Di akhir tahun-tahun yang pahit, baru di usia 68 tahun aku bisa merasakan rasa manis yang kecil dan samar ini. Suami bilang enak. Kopi yang biasa diminum, tapi hari ini lebih enak. Aku tahu alasannya. Karena tidak ada lagi beban yang harus dipikul. Kami telah berkorban selama 30 tahun, terbelenggu oleh nama anak, terikat oleh kewajiban orang tua. Dan hari ini, kami melepaskan semuanya. Hening sejenak. Suami mengangguk. Kita sudah melakukan hal yang benar. Baru sekarang kita melakukannya dengan benar. Benar. Baru sekarang kami melakukannya dengan benar. Apakah Anda juga menjalani kehidupan seperti itu? Hidup hanya sebagai ibu seseorang, sebagai istri seseorang. Kapan terakhir kali Anda memanggil nama Anda sendiri? Tidak apa-apa. Karena itulah cara cinta yang kami pelajari, tapi sekarang, bukankah tidak apa-apa jika sedikit berbeda? Mengorbankan segalanya untuk anak bukanlah cinta, melainkan pengorbanan paling menyedihkan yang menghapus diri sendiri. Hari mulai senja, langit mulai memerah. Senja yang indah, laut juga memerah. Suami berkata hari ini kita pulang lebih awal. Sebenarnya aku tidak lelah. Aku hanya ingin tenang. Hanya berdua. Kami menutup pintu dan pergi ke pantai. Kami berjalan di atas pasir, dengan kaki telanjang. Pasir masuk di antara jari-jari kaki. Terasa geli, tapi aku suka sensasi kecil ini. Kami bergandengan tangan dan menatap laut. Garis cakrawala tempat langit dan laut bertemu terlihat. Suara air terus terdengar. Suara ombak yang datang dan pecah. Dulu, suara ini adalah suara yang menyembunyikan sesuatu. Suara yang menutupi tangis suami, suara yang menutupi helaan napasku. Tapi sekarang, itu hanya suara air, suara ombak yang datang dan pergi. Suami mulai berbicara. Apa Agung akan datang lagi? Bisa jadi. Kalau butuh uang. Ia bertanya apakah kami akan melakukan hal yang sama. Iya. Kami akan melakukan hal yang sama. Kami akan melayaninya sebagai pelanggan. Seharusnya dia bersyukur kami masih mau melayaninya sebagai pelanggan. Suami menghela napas. Helaan napas yang sedih. Apa kau tidak sakit hati? Sakit. Tentu saja sakit. Hening sejenak. Tapi yang lebih menyakitkan adalah mereka hanya melihat kita sebagai uang. Benar. Itulah yang paling menyakitkan. Mengatakan pikun, menyuruh menjual rumah, dan mengatakan akan membuang lauk.
Semua itu adalah bukti bahwa mereka melihat kami bukan sebagai manusia, melainkan sebagai alat. Aku telah melunasi hutang itu. Aku telah meruntuhkan dengan tanganku sendiri menara bernama anak yang telah kubangun selama 30 tahun, nama orang tua. Alat perekam itu telah mengubah hidupku. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, itu bukan memberitahuku kebenaran. Itu memberitahuku suaraku sendiri yang selama ini coba kuabaikan. Sudah cukup. Kau sudah melakukan yang terbaik. Sekarang hiduplah untuk dirimu sendiri. Mesin kecil itu telah menggantikan kata-kata yang tidak pernah bisa kuucapkan pada diriku sendiri seumur hidup. Jangan takut. Saat aku memilih diriku sendiri, hidup dimulai kembali, entah itu di usia 60 atau 70, tidak masalah. Selama kita masih bernapas, hidup kita belum berakhir. Kami kembali ke rumah. Aku mandi dengan air hangat. Uap mengepul. Tubuhku terasa rileks. Aku berbaring di tempat tidur. Aku lelah. Hari ini aku benar-benar lelah. Hati ini banyak bergerak. Aku mematikan lampu. Kegelapan menyelimuti. Dari luar jendela, terdengar suara ombak seperti lagu pengantar tidur. Besok, hari baru akan dimulai. Dan itu bagus. Kami bukan pasangan tua yang sedih karena kehilangan putra. Kami adalah dua orang yang telah menjadi rekan satu sama lain. Suami melayani, dan aku membuat kopi. Kami membersihkan bersama. Nama ini, sekarang, lebih baik dari nama ayah atau ibu manapun. Laut di luar jendela masih biru. Seperti laut biru itu. Semoga sisa hari-hari kami juga tenang seperti hari ini. Aku berharap ceritaku ini bisa sedikit menghibur lukamu. Aku berharap bisa sedikit menepuk pundakmu yang berat. Aku ingin mengatakan bahwa kau juga sudah berusaha keras, sudah sangat menderita. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Silakan tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan cerita ini, dan saya akan menyapa Anda satu persatu dengan gembira. Semoga hari Anda bahagia dan sehat selalu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ini adalah cerita yang sehangat sinar matahari.